bareng Sobat Bintang. Nggak sadar ini lagi di musim hujan. Mau nggak mau, kita akan menunda keinginan kita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bintang. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajarnya dalam mengejar PTN impian kamu. Kembali dengan Kak Suhe di materi pengenalan umum. Nah, kali ini kita akan coba mempelajari topik membaca dan menganalisis data. Kenapa kita perlu mempelajari membaca dan menganalisis data? Karena dalam soal pengenalan umum di UTBK biasanya terdapat data yang telah diolah dan sudah dalam bentuk ilustrasi tabel, grafik, atau gambar. Nah, dari data yang telah berupa ilustrasi tabel, grafik, atau gambar itu, kita biasanya diminta membaca datanya, melihat pola atau tren, menyimpulkan data, serta memprediksi kondisi ke depan berdasarkan polanya. Data biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau infografis. Berdasarkan penyajian data dalam bentuk tabel atau infografis, dapat kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu data bentuk 1 dan data bentuk 2. Data bentuk 1 di sini dimaksudkan adalah data yang menghubungkan satu variabel dengan satu variabel lain. Seperti grafik berikut yang menghubungkan tahun dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sedangkan data bentuk 2 menghubungkan beberapa variabel dengan satu variabel lain. Seperti grafik berikut yang menghubungkan tahun dengan curah hujan dan suhu. Untuk memudahkan penyebutannya, kita istilahkan data bentuk 1 sebagai bentuk tunggal dan data bentuk 2 sebagai bentuk majemuk. Untuk data bentuk majemuk, biasanya ditanyakan terkait salah satu dari datanya atau pengaruh dari data bentuk majemuk itu. Kalau berdasarkan pertanyaan yang muncul di UTBK SBMPTN, analisis data dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu membaca data, menyimpulkan data, dan memprediksi data. Untuk membaca sebuah data, ada dua cara, yaitu membaca data secara langsung dan membaca data dengan cara mengolah data terlebih dahulu. Sedangkan untuk memprediksi suatu hal yang berkaitan dengan data, ada dua jenis data yang disajikan, yaitu data dengan tren data yang stabil dan untuk data dengan tren data yang fluktuatif. Nah, Sobat Bintang, untuk menambah pemahaman topik membaca dan menganalisis data ini, kamu bisa perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk contoh bagaimana membaca data, kamu bisa perhatikan tabel berikut. Ada tabel perkembangan luas area kelapa sawit di Kalimantan. Dan ada pertanyaan, berdasarkan tabel di atas, provinsi yang mengalami perkembangan area kelapa sawit paling rendah pada tahun 2011 adalah A. Kalimantan Timur, B. Kalimantan Selatan. Ya, jawabannya adalah B. Kita lihat di tabel tersebut, pada tahun 2011, Kalimantan Selatan mengalami perkembangan luas area kelapa sawit paling rendah. Sobat Bintang, selain membaca data secara langsung, kamu juga akan dihadapkan pada data yang harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Sekarang, Kak Suhe kasih contoh bagaimana menjawab soal mengenai membaca data dengan pengolahan data terlebih dahulu. Kita lihat ada grafik pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 1989 hingga 2019. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, pada periode 1989 hingga 2019, peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tertinggi terjadi pada tahun A. 1991, B. 1992. Pertama, kita pahami dulu bahwa peningkatan pertumbuhan tertinggi bisa dilihat dari kenaikan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Coba kamu perhatikan pada grafik itu,
terlihat pertumbuhan tertinggi antara tahun 1990 hingga 1991 dan 1991 hingga 1992. Untuk tahun 1991 ada di sekitar angka 9,2 dan tahun 1990 ada di sekitar angka 4. Selisihnya sekitar 5,2. Selanjutnya, untuk tahun 1992 ada di sekitar angka 14,2 dan tahun 1991 ada di sekitar angka 9,2. Sehingga selisihnya sekitar 5. Maka bisa disimpulkan bahwa peningkatan tertinggi ada di tahun 1991. Dan pilihan A jawabannya. Gimana? Mudah kan soalnya? Berikutnya, kita lihat contoh soal untuk materi penyimpulan data ya. Terdapat tabel indeks kualitas udara di Jakarta. Dan ditanyakan, berdasarkan tabel tersebut, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? A. Jakarta mempunyai kualitas udara yang tidak sehat. B. Tidak terlihat adanya program penurunan pencemaran udara di Jakarta. Nah, kalau kamu perhatikan dari tabel tersebut, indeks kualitas udara di Jakarta masih di bawah 100, sehingga masih kategori sedang. Maka pilihan A itu salah ya. Berikutnya, indeks kualitas udara di Jakarta dari tahun 2011 hingga 2017 ada yang naik dan ada yang turun. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terlihat adanya program penurunan pencemaran udara. Hal ini bisa kita lihat dari data indeks kualitas udara yang naik turun. Maka jelas, pilihan B adalah jawabannya. Nah, Sobat Bintang, tadi merupakan salah satu contoh menyimpulkan dari data bentuk tunggal. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana cara menyimpulkan dari data bentuk majemuk. Terdapat grafik curah hujan dan suhu di Bandung. Dan ditanyakan, berdasarkan gambar di atas, manakah simpulan di bawah ini yang paling tepat? A. Suhu bulanan di Bandung fluktuatif tergantung besar kecilnya curah hujan. B. Puncak musim kemarau di Bandung akan diikuti suhu yang paling tinggi. Jika kamu perhatikan, grafik batang menunjukkan curah hujan dan grafik garis menunjukkan suhu. Untuk pilihan A, pada saat curah hujan sedikit, suhu juga naik. Tetapi ada saat curah hujan tinggi, ternyata suhu juga naik, yaitu terjadi pada bulan April. Sehingga kenaikan dan penurunan suhu tidak selalu linear dengan besarnya curah hujan. Untuk pilihan B, terlihat puncak musim kemarau yaitu bulan Agustus, yang ditandai dengan curah hujan yang rendah. Ternyata diikuti juga dengan suhu yang tinggi. Maka pilihan B yang tepat. Oke Sobat Bintang, berikutnya kita akan mempelajari tentang memprediksi kejadian berdasarkan data bentuk majemuk yang mempunyai tren stabil. Ada grafik produksi dan impor jagung dalam juta ton. Dengan pertanyaan, berdasarkan gambar, apabila tren mengikuti data di atas, apa yang paling mungkin terjadi setelah tahun 2018? A. Peningkatan produksi jagung di atas 0,75 juta ton. B. Total kebutuhan jagung dalam negeri sebesar 32 juta ton. Jika kamu perhatikan, untuk data impor jagung itu mengikuti grafik garis dan produksi jagung diagram batang. Dari grafik garis, tren untuk impor jagung cenderung turun dan terakhir stabil sekitar 0,5 juta ton. Tren untuk produksi jagung cenderung naik dengan kenaikan terkecil di tahun 2013 ke 2014. Dari 17 juta ton ke 18 juta ton. Sehingga kenaikannya sekitar 1 juta ton. Ini merupakan batas bawahnya.
Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2016 ke 2017, dari 24 juta ton ke 29 juta ton, sehingga kenaikannya sekitar 5 juta ton. Ini merupakan batas atasnya. Dari data tersebut, kita dapatkan kenaikan produksi jagung ada di sekitar 1 hingga 5 juta ton, sehingga pilihan A jawabannya. Karena rentang tersebut berada di atas 0,75 juta ton. Untuk jawaban B kenapa salah? Kalau kamu mau menghitung total kebutuhan, itu didapatkan dengan cara total produksi setelah tahun 2018 ditambah impor. Total produksi setelah tahun 2018 didapatkan dari total produksi tahun 2017 ditambah kenaikan. Untuk batas bawah, total produksi tahun 2017 ditambah kenaikan terkecil, yaitu 30 juta ton ditambah 1 juta ton, didapatkan 31 juta ton. Setelah itu, ditambahkan impornya, yaitu 31 juta ton ditambah 0,5 juta ton, menghasilkan 31,5 juta ton. Untuk batas atas, total produksi tahun 2017 ditambah kenaikan terbesar, yaitu 30 juta ton ditambah 5 juta ton, menghasilkan 35 juta ton. Setelah itu ditambahkan impornya, didapatkan 35 juta ton ditambah 0,5 juta ton, menghasilkan 35,5 juta ton. Sehingga didapatkan rentang kebutuhan jagung 31,5 hingga 35,5 juta ton. Dan rentang ini tidak sesuai dengan pilihan B yang hanya 32 juta ton. Sobat Bintang, itu dia penjelasan dari Kak Suhe mengenai membaca dan menganalisis data di dalam materi penalaran umum. Pelajari kembali ya materinya. Dan latihan soalnya biar kalian makin paham. Semoga bermanfaat penjelasan dari kakak ya. Insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya, masih mengenai membaca dan menganalisis data untuk tingkat soal yang lebih sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.